Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Kepala dan yang saya hormati Bapak Ibu guru hebat yang hadir dalam seminar ini. Kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah saya laksanakan untuk memenuhi tugas pada modul 1.4 ya, sebentar. Nah, baik, langsung saja saya paparkan ya. Terdapat konsep inti budaya positif, yaitu yang pertama paradigma perubahan, yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai kebajikan, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima motivasi perilaku manusia, yang keenam posisi kontrol restitusi, yang ketujuh keyakinan kelas, dan yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik dapat belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangannya sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sini terdapat 6 dimensi yang profil pelajar Pancasila. Itu yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, bergotong royong. Dan yang keenam, yaitu kreatif. Selanjutnya, disiplin positif. Dalam budaya kita di guru penggerak, kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan suatu kepatuhan. Budaya positif juga merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan ya, ancaman atau hukuman. Sebagai peserta didik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin positif, disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik lagi. Di sini kita dapat lihat ya, ada nilai-nilai kebajikan universal dan motivasi intrinsik yang akan saya bahas di slide selanjutnya. Makna disiplin positif dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara maupun Daeng Dosen, di mana kedua pakar pendidikan mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan yang mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai kebajikan yang universal. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai sesuai setiap individu. Setiap nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan yang mulia yang diinginkan menurut Daeng Dosen tahun 1998. Nah, di sini terdapat nilai-nilai yang disepakati bersama, lepas dari bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Nilai kebajikan yang dimaksud di sini adalah yang terdapat pada profil pelajar Pancasila. Tadi saya sudah sebutkan 6 dimensi ya. Nah, 6 dimensi itu adalah nilai kebajikan yang dimaksud. Tapi di sini terdapat beberapa juga ya nilai kebajikan universal dari beberapa organisasi atau institut. Contohnya di IBO atau Primary Youth Program PYP. Di situ ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Masih ada 2 lagi ya nilai kebajikan yang akan saya sebutkan.
dari beberapa organisasi atau institut. Itu yang kedua yaitu 9 pilar karakter Indonesia Heritage Foundation ya. Di situ ada cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, ada kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif, bekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Selanjutnya ada di 7 Essential Virtues Building Moral Intelligence. Itu ada empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi dan keadilan. Nah, itu beberapa nilai universal yang sudah saya sebutkan dari Kode Pemuda Pancasila maupun dari beberapa institut atau organisasi. Kenapa dikatakan nilai kebajikan universal? Karena menyeluruh banyak sekali nilai-nilai yang disepakati oleh beberapa organisasi atau institut ya. Selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Terdapat 5 kebutuhan dasar manusia. Itu yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kesenangan. Dan yang kelima yaitu kebebasan. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang dilakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan kita terpenuhi. Sini saya akan mengatakan ya, maksudnya dari bertahan hidup itu ada makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Itu kebutuhan dasar yang pertama. Untuk kebutuhan dasar yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima, seperti dipedulikan dalam suatu kelompok dan menjadi bagian dalam kelompok itu. Selanjutnya yang ketiga yaitu kebutuhan dasar penguasaan. Di sini ada contohnya harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, dan diakui, didengar. Selanjutnya yaitu kebutuhan dasar kebebasan. Di situ ada mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, dan mampu mengendalikan arah dirinya. Selanjutnya yaitu kebutuhan dasar yang terakhir yaitu kesenangan. Di situ kesenangan dalam arti bermain dan belajar. Jadi contoh dari kesenangan itu kayak contohnya kita membuat anak senang dalam belajar itu seperti dengan menerapkan model-model pembelajaran yang menarik sehingga bisa membuat siswa senang dalam keadaan belajar. Selanjutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Ada 2 motivasi perilaku manusia. Yang pertama ada motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Untuk motivasi ekstrinsik itu biasanya seseorang itu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Selain itu untuk mendapatkan imbalan, penghargaan dari orang lain termasuk guru. Masuk motivasi ekstrinsik ini, motivasi yang dipengaruhi dari luar. Contohnya salah satu siswa yang ingin mendapatkan suatu ranking itu atas dasar ingin mendapatkan suatu penghargaan dari gurunya. Berarti selama ini ketika dia ingin mendapatkan suatu ranking 1, muncullah motivasi intrinsik karena pengaruh itu. Dia ingin mendapatkan ranking 1 karena dia ingin mendapatkan suatu imbalan dari seorang gurunya. Lain dengan motivasi intrinsik, itu adalah motivasi yang muncul atas dorongan diri sendiri, kesadaran diri. Karena untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya. Seperti itu. Jadi dia melakukan segala sesuatu kayak mematuhi suatu peraturan atau KKN kelas itu atas dasar karena dia ingin menghargai dirinya sendiri dan nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Ada satu contoh, ini di luar sekolah. Ada salah satu orang yang mengendarai motor, dia menggunakan helm dengan alasan tidak ditilang. Menurut Bapak Ibu yang di sini, itu termasuk ke dalam motivasi intrinsik atau intrinsik? Intrinsik. Apa? Intrinsik. Intrinsik. Itu bisa jelaskan? Intrinsik. N atau X? Kalau boleh? Intrinsik. Ekstrinsik ya, dari luar. Betul sekali. Karena selama ini dia menggunakan helm itu karena
menghindari dari hukuman biar nggak ditilang. Lain hal dengan orang yang menggunakan helm. Ketika kita tanya alasannya kenapa, dia ingin menjaga keselamatan. Nah itu berarti ada dorongan atau kesadaran diri dari dia. Seperti itu ya Bapak Ibu. Selanjutnya ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah kalau hukuman ini biasanya tidak terencana atau tiba-tiba. Setelah itu murid tidak tahu apa yang akan terjadi karena tidak dilibatkan. Selanjutnya ada bersifat satu arah, biasanya bersifat satu arah. Hukumannya itu berupa fisik ataupun psikis. Contohnya satu siswa yang melanggar suatu peraturan, otomatis dia akan mendapatkan suatu hukuman. Nah di hukuman itu, ketika dalam pembentukan hukuman itu kan siswa tidak dilibatkan. Ketika dia melanggar suatu peraturan, dia tidak tahu hukuman apa yang akan dia terima. Biasanya hukuman itu secara mendadak, tiba-tiba. Jadi ketika si penghukum itu memberikan suatu hukuman, kamu lari 5 keliling, nah itu tidak direncanakan. Dan biasanya siswa itu mendapat suatu tekanan dari itu. Nah lain hal dengan konsekuensi. Nah biasanya itu berupa keyakinan kelas. Nah dalam keyakinan kelas kan kita dibentuknya itu atas dasar kesepakatan. Ketika salah satu siswa yang melanggar dan dia mendapatkan suatu konsekuensi, dia akan tetap menjalankan dengan sadar diri. Karena apa? Dalam pembentukan keyakinan kelas itu sudah disepakati bersama. Ketika dia melanggar suatu keyakinan kelas, nah maka yang akan didapatkan itu apa? Dia tahu karena ketika dalam pembentukannya mereka dilibatkan. Ya, jadi ketika membuat keyakinan kelas biasanya atas dasar kesepakatan warga kelas itu ada guru dan siswa. Ada ya, yaitu satu lagi restitusi. Nah, restitusi adalah proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Proses kolaboratif untuk membuat murid menemukan solusi sendiri. Nah, biasanya di restitusi ini bakal ada dialog antara guru dan murid. Nah, di dialog itu bisa menghasilkan murid itu menemukan suatu solusi dan kedepannya dia akan menjadi lebih disiplin lagi dan seterusnya. Itu karena ada suatu dialog yang dikatakan oleh seorang guru pada siswanya. Selanjutnya yaitu posisi kontrol. Baik, saya paparkan saja ya. Tadi sudah jelas ya untuk posisi penghukum. Biasanya guru itu yang dilakukan guru itu biasanya menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti atau menyindir. Nah, biasanya guru itu berkata, kalau kamu tidak melakukan, saya akan. Nah, dari akan itu biasanya guru memberikan suatu hukuman. Dan hukuman itu bersifat satu arah. Itu tadi karena dalam pembentukan suatu peraturannya anak tersebut tidak dilibatkan. Nah, hasilnya ketika guru memberikan suatu hukuman, anak itu akan berontak dan menyimpan dendam terhadap guru tersebut. Seperti itu. Selanjutnya yaitu membuat orang merasa bersalah. Biasanya gurunya akan berceramah, menunjukkan kekecewaan yang mendalam kepada anak. Dan guru biasanya berkata, kamu sudah mengecewakan bapak dan ibu. Alhasil anak tersebut akan menyembunyikan, menyangkal dan berbohong karena dia takut akan dihukum. Dan di posisi membuat merasa bersalah ini tuh menurut saya itu yang paling fatal, karena di sana anak-anak itu merasa kalau dirinya itu tidak berguna ya. Jadi ini tuh yang paling fatal. Selanjutnya yaitu posisi teman. Biasanya guru akan membuat suatu alasan untuk murid-muridnya dan berkata, lakukan untuk bapak atau ibu. Ya sudah, nanti bapak atau ibu bantu. Nah, di sini hasil anak akan ketergantungan. Karena apa? Setiap anak melakukan suatu kesalahan, guru tersebut selalu membantu. Nah, itu menurut saya kurang baik ya. Oke, yang selanjutnya itu memantau atau monitor. Biasanya gurunya itu menghitung dan mengukur. Dan guru itu akan berkata, apa peraturannya, apa konsekuensi atau sanksinya, apa yang telah kamu lakukan, apa yang terjadi sekarang. Nah, ini menurut saya itu bagus ya, di posisi pemantau ini bagus sekali. Saya sudah
menerapkan ketika saya memantau siswa yang sedang mengikuti kegiatan upacara, siswa itu ngobrol, saya cukup memantau dari jauh dan akhirnya siswa tersebut dapat menyesuaikan diri ya. Jadi ternyata ngobrol itu ketika kegiatan upacara itu tidak baik. Selanjutnya itu posisi kontrol manajer. Nah, biasanya guru itu akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, itu mengarah ke instruksi tadi ya. Nah, biasanya guru itu akan berkata, apa yang kita yakini? Apa kamu yakin hal tersebut? Kalau kamu yakininya, maukah kamu memperbaikinya? Nah, misalnya seperti itu. Dan hasilnya, anak tersebut akan mengeluarkan karakter atau wakat. Selain itu, anak itu akan menemukan suatu solusi. Dari 5 posisi kontrol ini, yang paling ideal itu adalah posisi manajer. Karena di sini kita sebagai guru dapat mengontrol diri. Di posisi manajer ini akan muncul motivasi intrinsik. Jadi kita itu harus bisa kayak menyadarkan anak, membimbing anak dalam menemukan solusi atas dasar dorongan dari diri kita sendiri. Untuk posisi teman dan pemantau itu udah cukup bagus ya. Usahakan kita memposisikan diri di posisi manajer karena itu yang paling ideal. Serendah-rendahnya kita posisikan sebagai teman karena di sana teman itu masih masuk ke dalam identitas berhasil. Tapi untuk perilakunya kontrol positif itu sudah bagus. Dan usahakan kita jangan sampai memposisikan diri di posisi penghukum atau pembuat orang merasa bersalah. Sebelum saya mempelajari materi ini, saya kadang suka memposisikan diri sebagai penghukum. Seperti itu. Jadi ketika anak tidak mengerjakan PR, anak melanggar suatu keyakinan atau peraturan, saya langsung menghukum dengan satu arah. Itu tadi biasanya hukuman itu tidak direncanakan. Seperti itu ya. Usahakan jangan sampai kita ada di posisi penghukum dan membuat orang merasa bersalah. Seperti itu. Selanjutnya, mengapa keyakinan kelas, mengapa bukan peraturan kelas? Nah, di sini jadi pertanyaan ya. Sebenarnya saya bahas dulu. Keyakinan kelas berorientasi pada pembentukan karakter profil pelajar Pancasila dan nilai-nilai kebajikan universal. Tujuan keyakinan kelas itu sebetulnya sama dengan peraturan kelas, yaitu ingin mendisiplinkan murid. Yang kedua, ingin menciptakan lingkungan yang positif di sekolah atau budaya positif. Ya, mungkin tujuan yang sama, hanya saja berbeda nanti saya tambahkan. Tujuan keyakinan kelas yaitu membentuk budaya positif yang aman dan nyaman di sekolah, ya. Yang kedua, menciptakan komunikasi positif antara murid dan guru. Dan yang ketiga yaitu rasa tanggung jawab murid karena keterlibatan dalam pembuatan atau pembentukan keyakinan kelas dan mendisiplinkan murid. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, di sini adalah pembentukan kelas ya. Kata pembentukan kelas itu biasanya dalam keyakinan kelas biasanya kalimatnya itu berupa pernyataan positif. Yang kedua berupa pernyataan yang universal. Yang ketiga sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Yang keempat, semua warga kelas atau warga sekolah dilibatkan dalam pembuatan keyakinan kelas atau sekolah tersebut sehingga dapat disepakati konsekuensi dari keyakinan kelas yang telah dibuat. Nah, ini adalah contoh keyakinan kelas yang sudah dibuat ya. Ini ada keyakinan kelas yang sudah dibuat oleh siswa dan guru supaya itu disepakati. Jadi ketika siswa melanggar suatu keyakinan kelas, mereka tahu konsekuensi dari kesalahan mereka. Selanjutnya ini ada contoh peraturan kelas dan keyakinan kelas. Nah, di sini biasanya kalau peraturan kelas itu kalimatnya itu berupa kalimat negatif seperti ada kata jangan atau tidak, seperti itu ya. Kalau untuk keyakinan kelas itu tadi sudah dijelaskan, biasanya pernyataannya itu berupa pernyataan yang positif. Di sini ada satu contoh untuk peraturan kelas. Jangan coret-coret tembok dan meja, ya itu untuk peraturan kelas. Untuk di keyakinan kelasnya, karena kalimat negatif diubah ke positif, jadi
buatlah kalimat positif yang ada unsur nilai kebajikannya, seperti jagalah keindahan kelas. Nah, dari keindahan itu kan kita udah muncul nilai kebajikan yang muncul yang di sana. Selanjutnya yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab, ya, seperti itu. Nah, di sini ada langkah-langkah dari segitiga restitusi. Yang langkah pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Untuk langkah yang pertama, yaitu menstabilkan identitas, biasanya guru itu akan bertanya ataupun terdapat beberapa kalimat seperti setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, atau kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan ini. Untuk di langkah yang kedua, yaitu memvalidasi tindakan yang salah, biasanya terdapat beberapa pernyataan dan pertanyaan. Saya ambil dua, ya. Yang pertama, pernyataan biasanya guru itu akan menanyakan, tentu kalian punya alasan kenapa kalian melakukan kesalahan ini, karena pasti setiap anak ketika dia melakukan kesalahan pasti dia punya alasan. Selanjutnya ada pertanyaan seperti ini, adakah efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, itu untuk di langkah yang kedua. Selanjutnya di langkah yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Biasanya guru itu akan menanyakan kepada siswa seperti keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang seperti apa ke depannya? Nah, seperti itu ada 3 langkah, ya. Dan saya juga akan memperlihatkan cuplikan video saya yang telah menerapkan langkah-langkah segitiga restitusi pada siswa kelas 2A. Barisan, ya, jangan lupa tasnya disimpan dulu, kelas. Waalaikumsalam. Rasanya kamu tidak pakai sepatu? Iya, Bu, saya tidak pakai sepatu. Tidak apa-apa, kamu bukan satu-satunya murid yang pernah melakukan kesalahan ini. Buktinya teman kamu ada juga kan yang pernah melakukan kesalahan ini? Iya, Bu, tapi saya takut dihukum berdiri di lapangan, saya malu. Tidak apa-apa, kamu pasti punya alasan kan kenapa kamu melakukan kesalahan ini? Iya, Bu, sepatu saya masih basah, saya cuma punya satu. Baik, kamu sudah bagus, kamu masih tetap datang sekolah untuk belajar. Itu artinya kamu hanya tidak memakai sepatu saja. Baik, karena kamu tidak memakai sepatu, kira-kira keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Kedisiplinan, Bu. Kedisiplinan. Ibu mau tanya, kira-kira penting tidak mematuhi peraturan sekolah? Penting, Bu. Penting. Oke, karena kamu nanti akan memperbaiki kesalahan ini, kedepannya kamu menjadi murid seperti apa? Menjadi murid yang kedisiplinan. Yang disiplin. Baik, sekarang kamu masuk ke dalam kelas untuk simpan tas. Setelah itu mengikuti barisan karena upacara akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Reza Ramadan. Saya senang tidak dihukum, saya hanya diberitahu dan diajak untuk memperbaiki kesalahan saya. Simbolnya itu restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana perilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai, sehingga muncul dari dalam dirinya motivasi intrinsik, ya. Untuk penutupan, dalam penerapan disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian,
profesional, pedagogik, dan sosial yang baik, di mana guru dapat memposisikan diri di posisi kontrol manajer. Ini posisi kontrol yang sangat ideal ya. Semoga kita bisa menerapkan ya di kelas maupun di sekolah. Posisi kontrol manajer ini dapat menuntun murid menjadi murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan merdeka. Itu saja diseminasi budaya positif di sekolah dari saya. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu guru hebat yang sudah hadir dalam seminar ini. Semoga materi yang saya diseminasikan itu bermanfaat dan bisa diterapkan di kelas dan sekolah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar? Semangat. Masa semangat? Berarti itu semangat tidak? Semangat. Masa semangat? Coba ibu pengen tahu nih semangat kalian. Semua berdiri dulu. Ada yang tahu tepuk semangat? Tahu. Gini nih seperti tepuk semangat. Oke, udah pada tahu ya? Pak, kita mulai. Ibu pengen tahu nih. Masih berdiri dong. Ya, ya. Harus semangat. Buktiin sama ibu kalau kalian semangat. Oke? Oke. Tepuk semangat. Oke, tepuk tangan untuk kelas 3. Oke, terima kasih. Duduk kembali. Oke, ternyata ibu sudah tahu kalau ternyata kalian itu semangat. Nah, ibu punya post-it. Untuk apa? Nah, bertanya-tanya. Di sini ibu sudah sediakan. Ada apa? Ada yang bisa baca? Apa ini? Keyakinan. Ibu apa sih keyakinan kelas? Nah, perhatikan ibu. Yang belakang tolong. Rizal. Nah, ibu keyakinan kelas untuk apa? Nah, untuk menciptakan lingkungan kelas yang sangat kondusif. Kita ciptakan lingkungan kelas kita yang kondusif, yang aman dan nyaman dengan cara mematuhi keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini akan kita buat atas dasar kesepakatan kita bersama. Tidak ibu yang bikin, tapi kita sepakati bersama. Kalian membuat, setelah itu disepakati. Oke, coba keyakinan kelas apa yang ingin kalian buat? Ada yang mau menyebutkan? Abi mungkin? Apa? Datang tepat waktu. Bagus, itu tuh bagus keyakinan kelas. Mau kita sepakati? Kita sepakati? Ya. Nah, Abi katanya ingin datang tepat waktu, ya. Mungkin datang dan pulang tepat waktu ya. Semua seperti itu. Nah, nanti tulis di sini. Ada lagi keyakinan kelas yang ingin diutarakan, yang diinginkan? Ada? Nada? Anaya? Alifah? Berdoa sebelum dan sesudah belajar. Baik, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Kita sepakati? Sepakati. Nah, itu kasih ya. Tulis di post-it ini. Yang lain? Ada lagi? Rifon mungkin? Apa? Apa? Kumpulkan tugas tepat waktu. Siapa di sini yang jarang mengumpulkan tugas tepat waktu? Nah, karena kita akan membuat keyakinan kelas itu, kita sepakati. Tulis di sini ya. Ada lagi? Ada lagi? Aisyah, baik apa? Menjaga keindahan dan kebersihan kelas. Itu bagus. Nah, kita bahas dulu keindahannya itu apa? Nah, keindahan kelas berarti tidak boleh coret-coret tembok, kursi, dan meja. Oke, untuk kebersihannya apa? Buanglah sampah pada tempatnya.
kebersihan, gimana kalau kita sepakati tidak boleh membawa makanan ke dalam kelas? Bagus tidak itu? Bagus ya? Oke, ini ibu kasih ya untuk Aisyah. Tulis di sini ya. Oke. Ada lagi? Ada lagi? Nah, coba Emin apa dulu? Hargai dan hormati guru dan teman. Boleh. Nah, kalau untuk menghargai guru, nah hargai kalau ada guru kita salaman. Kalau ibu sedang menjelaskan nih seperti ini, harus dihargai dengan cara disimak. Untuk menghargai teman, hargai teman ya. Kita tidak boleh ada keributan dan lain-lain, berarti kita harus menghargai teman. Nah, untuk menghormati, hormatilah guru dan teman. Itu bagus, baik. Boleh nanti tulis di sini. Ada lagi? Ada lagi? Oke, tadi apa? Nah, tadi udah dibahas. Menyimak penjelasan guru. Nih, ibu sedang menjelaskan nih. Berarti kalian harus menyimak. Oke, terima kasih Adi. Boleh tulis di sini. Ada lagi? Ada lagi? Tidak ada. Cukup. Tadi ada yang ingin datang dan pulang tepat waktu. Ada yang ingin berdoa sebelum dan sesudah belajar. Ada yang ingin yang lain juga ya. Oke, semuanya perhatikan itu. Perhatikan. Nah, bagaimana kita sepakati keyakinan kelas yang sudah diutarakan oleh teman-teman kalian? Kita sepakati ya. Oke. Kalau sampai ada di antara kalian yang melanggar keyakinan kelas itu, akan dijatuhkan konsekuensi. Contohnya nih, tadi ada yang keyakinan kelasnya seperti ini, jagalah kebersihan. Nah, berarti kalau ada yang membuang sampah sembarangan, berarti konsekuensinya apa? Harus menyapu ruangan kelas. Kalau ada yang datang tidak tepat waktu, nah nanti ibu tanya dulu alasannya kenapa, sehingga nanti ibu akan kasih konsekuensi ataupun ibu akan ajak untuk memperbaiki diri. Oke ya? Silakan tulis keyakinan kelas yang sudah kalian utarakan, nanti ditempel di karton keyakinan kelas ini. Kita sudah sepakati ya? Mbak, kalau Alifa sudah? Oke. Coba ibu lihat. Oke. Sudah dituliskan keyakinan kelasnya ke dalam post-it yang udah ibu bagikan post-itnya? Baik. Coba satu orang maju ke depan untuk menempelkan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Siapa ada yang mau menempelkan? Abi. Oke, boleh. Sok, tempelkan di mana? Oke. Terima kasih. Yang ini datang dan pulang tepat waktu. Bagus. Tadi siapa lagi? Oke, Emin. Sok, tempelkan. Oke, terima kasih. Hargailah dan hormati guru dan teman. Oke, bagus. Ada lagi? Oke, Alifa, silakan. Apa? Nanti Alifa ya, ibu lupa lagi. Oh, gimana? Oke, terima kasih. Berdoa sebelum dan sesudah belajar. Nah, itu sering kita terapkan ya. Sering kita terapkan. Nah, siapa lagi? Oh, Alifa, oke. Apa, Alifa? Kumpulkan tugas tepat waktu. Oke, bagus nih. Bagian mengumpulkan tugasnya tidak tepat waktu nih. Nanti ada konsekuensinya ya. Oke, sekarang Adi, oke siap. Apa itu Adi? Menyimak penjelasan guru. Terima kasih. Ini bagus sekali nih. Bagus. Kenapa bagus? Kadang kalau ibu sedang menjelaskan, ada yang sibuk ngobrol, ada yang sibuk nulis-nulis yang bukan pelajarannya. Bahkan ada yang bercanda. Berarti itu tidak menghargai. Nah, karena sudah ada keyakinan kelas nih, kalian harus menyimak penjelasan guru. Berarti kalian harus mematuhi. Ada lagi? Ada lagi? Keyakinan kelas?
menjaga keindahan dan kebersihan kelas. Oke, di sini ada 6 keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Berarti kalau melanggar keyakinan kelas akan mendapatkan konsekuensi. Siap mematuhi keyakinan kelas kita? Siap. Keyakinan kelas dibuat gunanya untuk mendisiplinkan kalian juga, ya. Oke, kita sepakati. Terima kasih atas keyakinan kelas yang sudah kalian buat dan ibu sepakati. Semoga kalian mampu mematuhi sehingga kalian menjadi anak yang disiplin. Oke, tepuk tangan untuk kelas 3. Oke, ibu punya ice breaking nih satu. Punya ice breaking. Coba semua berdiri. Tangan. Sudah tahu angka? Angka 1 kayak gimana? Ini kan dari atas ke bawah. Bikin angka 1 pakai tangan kita. 1. Kalau 2 gimana 2? 2. Kalau 3? 3. Oke, coba. Aku mau tes nih 1 sampai 3 aja. Ayo berdiri dulu. Ayo. Udah, mulai. Kita buat angka 1. Kita buat angka 2. Kita buat angka 3. Oke, sudah bisa pakai tangan? Sekarang tangannya simpan di bawah. Sekarang pakai badan. Bikin angka 1 gimana? Nah, angka 2. Ayo gimana? Awas jangan kayak gini ya, kalau gini. Apa itu bukan angka? Angka 2, ulangi lagi. Nah, angka 3. Ayo gimana? Masa ada kayak gini Abi? Nah, itu kita mulai coba. Buat angka 1. Buat angka 2. Oke, bagus. Buat angka 3. Ayo, kenapa malah kayak gini? Oke, terima kasih untuk kelas 3. Kenapa nangis? Kenapa? Kenapa? Bilang sama ibu, kenapa? Kenapa nangis? Hah? Kenapa? Apa? Ditunda dulu. Ya nggak apa-apa, nggak usah nangis. Jadi bayarin mau besok aja. Ya, nggak apa-apa kok. Nah, nggak usah ditangisin. Dikira ibu takutnya dicubit sama Abi. Pokoknya ada. Oh, nggak hari ini, mau hari ini aja bayarnya. Nanti ke Bu Yuli ya, nanti bayarnya. Kalau ibu dari sini nanti bayarnya ke ibu. Udah, kok sana dikira ibu takutnya dicubit sama si apa? Udah, duduk lagi. Terima kasih buat kalian sudah mau membantu ibu. Rizal, Aditya, nanti kurangi ngobrolnya. Pas ibu megang kelas ini, Rizal, Aditya nggak akan duduk di belakang, tapi di depan. Nanti ibu itu awal Agustus, nanti kita bikin kelompok belajar sesuai kemampuan kita. Contoh ini, yang pintar matematik di sini, yang pintar menggambar di sini. Nanti pas belajar kelas 3, ibu mau nurutin kemauan kalian. Kalian belajar hari ini kan tentang SBK, contohnya ya, tentang ini apa? Tentang seni budaya dan keterampilan, menggambar, menari, mewarnai, membuat kerajinan anyaman dan lain-lain. Perhatikan, ibu mau mengikuti. Ibu, saya mah pelajaran SPDP-nya pengen nonton keterampilan kelas. Nanti kita nonton pakai fokus, oke? Pokoknya apa?